Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini dengan judul yaitu Mati datang sebelum mengetahui kehendak Allah. Sebelum kita mempelajari, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di sore ini kami akan belajar pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini boleh menolong kami supaya kami dapat menghidupkannya dan mengerti bagaimana rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu di mana saja berada, semoga kita semua sehat dan kita boleh menerima akan firman Tuhan dengan baik di sore hari ini. Mati datang sebelum mengetahui akan kehendak Allah. Sebagai tema atau pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, hari Senin 12 September. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dua ayat ini sering kita baca atau kita sering dengarkan akan dua ayat ini. Nah, banyak orang Kristen sering atau dengan tulus berusaha untuk mengetahui akan kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Nah, kalau saja saudara dan saya bisa mengetahui akan kehendak Allah bagi kehidupan saudara dan saya, maka saya percaya bahwa saudara dan saya akan mengorbankan akan apa saja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita harus belajar untuk mengetahui akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam Roma pasal yang ke-12, saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita harus mempersembahkan akan tubuh kita. Kita harus menyerahkan akan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksud dengan manakah, membedakan akan manakah kehendak Allah? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku, maksudnya di sini bahwa janganlah melibatkan akan diri kita dengan dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita harus memisahkan akan diri kita dari kejahatan, memisahkan akan diri kita dengan dunia yang penuh dengan kejahatan itu. Dan itu bila mana saudara dan saya bisa lakukan, bila mana kita selalu menyerahkan akan hidup kita
dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui doa, melalui membaca atau mempelajari akan firman Tuhan, melalui puji-pujian, dan selalu dekat kepada Tuhan melalui ibadah kita. Nah, oleh sebab itu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, di mana Paulus menulis bahwa kita akan dapat menguji dan menyetujui akan apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan, yang pertama, kita memiliki akan pemahaman yang benar tentang rahmat Allah. Bagi kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dan yang kedua, kita mempersembahkan akan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Jadi kita harus menyerahkan akan hidup kita, mempersembahkan akan tubuh kita. Bahkan di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait atau Ka'bah Tuhan. Kita harus memuliakan akan tubuh kita, memuliakan akan Tuhan melalui tubuh kita. Dan yang ketiga, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, pikiran kita harus diperbaharui. Jadi di mana kita harus berubah oleh pembaharuan akan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah itu kehendak Allah dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara dan saya, atau ketika area kehidupan kita tidak sepenuhnya mati untuk diri sendiri, Allah mengizinkan penderitaan, ujian hidup, persoalan hidup, atau yang sering disebutkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, cawan lebur, untuk membawa saudara dan saya kepada perhatian daripada Tuhan. Namun dikatakan bahwa penderitaan kita tidak hanya membantu kita untuk menghadapi akan dosa kita. Ada seorang penulis Kristen bernama Elizabeth Elliot menulis di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, penyerahan diri, kerinduan hati kita hanya terdalam mungkin seperti dekatnya kita dengan pemahaman tentang salib daripada Yesus. Pengalaman penyalipan diri kita, meskipun jauh lebih sedikit daripada pengalaman akan juru selamat, namun dikatakan memberi kita kesempatan untuk mulai mengenal akan Dia dalam persekutuan penderitaannya. Dalam setiap bentuk penderitaan kita sendiri, Dia memanggil kita ke dalam persekutuannya. Jadi bila mana kita selalu menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana kita dapat mengerti bagaimana penderitaan Yesus di atas kayu salib untuk menebus atau menyucikan kita dari segala dosa. Oleh sebab itu, saudara dan saya, kita harus tinggalkan akan hidup yang penuh dengan kejahatan, dan kita harus membuang akan sifat-sifat kita yang tidak baik, sehingga kita dapat mengetahui akan kehendak Allah, dan kita dapat menghidupkan akan firman ini, sehingga hidup kita akan semakin berkenan kepada Tuhan. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sore hari ini dapat menolong saudara dan saya menyerahkan akan kehidupan kita. Dengan demikian, hidup kita akan semakin setia dan semakin dekat kepada kehendak Allah.
Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran sekolah Sabat di sore hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.